Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan sehat kepada kita semua sehingga kita semua bisa dapat berkumpul di sini. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, yang terhormat kepada Ibu Puan Purwani selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Serang dan Wakil Kurikulum Bapak Sukmadirja MPD. Hari ini kita akan mendengarkan materi yaitu pengibasan dari 7 jurus BK hebat. Adapun acara pada hari ini yaitu ada pembukaan, sambutan, lalu penyampaian materi dari narasumber, tanya jawab dan penutup. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Sukmadirja untuk sambutan terlebih dahulu. Bapak Sukma, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deti Aditya Indriani selaku narasumber pada pertemuan hari ini, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam acara pengimbasan dari rekan kita yaitu guru BK. Dan tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita sampai akhir yaumil kiamat. Dan selanjutnya kepada ibu-ibu yang hari ini pada kumpul dalam pertemuan hari ini merupakan program yang biasa dilakukan di sekolah, melakukan pengibasan agar pelaksanaan kegiatan atau implementasi di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Perlu ada komunikasi dan kolaborasi dari seluruh rekan guru, termasuk guru BK maupun guru mata pelajaran atau wali kelas dalam pengembangan di sekolah. Ini sangat penting demi peningkatan mutu sekolah melalui pembinaan yang ada di pembinaan siswa yang ada di sekolah ini. Ya, kita mendapatkan pengetahuan dari kegiatan BK ini yang diwakili oleh Ibu Aditya Indriani ini, yang mudah-mudahan ilmu yang didapat pada saat pelatihan ini dapat tersalurkan kepada kita sehingga pengetahuannya dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kemajuan sekolah. Jadi intinya adalah kita saling kerjasama, kolaborasi dalam membangun kemajuan sekolah, baik bidang mata pelajaran maupun juga perilaku-perilaku yang terjadi saat ini, yaitu khususnya di murid-murid kita SMP Negeri 7 Kota Serang ini. Apa yang harus kita lakukan untuk penangkal, terutama pada tindakan-tindakan yang kurang baik atau negatif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberi pemahaman, pengetahuan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi di sekolah ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sukmadirja. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber kita pada hari ini. Nama Aditya Indriani SPDGR,
Tempat tanggal lahir Serang 22 September 1999. Alamat di Perum Banjarsari Permai, Kota Serang, Banten. Nomor HP 0896 0417 3568. Jabatan sebagai Koordinator Guru BK SPP Negeri 7 Kota Serang. Pengalaman sebagai Pengurus MGBK Kota Serang, Sekretaris Tim TPPK Kota Serang, Anggota Diwiata SPP 7, Anggota SSK SPP 7. Motonya, apapun masalahnya, nomor 2, kata nomor 1-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja Ibu ADT Hediati SPDGR disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Antuani MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Serang, SMP Negeri 7 Kota Serang. Yang terhormat Bapak Sukmadirja MPD selaku perwakilan dari Wakakurikulum SMP Negeri 7 Kota Serang, dan tak lupa Ibu Guru SMP Negeri 7 Kota Serang yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan, mungkin kita juga sekalian berbagi ya Bapak dan Ibu. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya sekedar sharing terkait apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan beberapa minggu lalu yang sudah saya lakukan, yaitu terkait 7 jurus BK hebat. Dalam 7 jurus guru BK hebat ini, guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga pendamping tumbuh kembang murid agar menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, matang secara emosional, dan kuat dalam karakter. Maka dari itu, mungkin sekarang juga sedang digaungkan adanya guru wali ya Bapak dan Ibu ya. Maka dari itu, perlu yang namanya kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran dan juga stakeholder di sekolah dalam meningkatkan dan juga membangun karakter pada peserta didik. Di tengah tantangan era digital ini, mulai dari cyberbullying, kecanduan gawai, krisis empati, bahkan sampai krisis kesehatan mental, peran guru dalam mendampingi murid semakin krusial. Perlunya pendampingan yang dilakukan oleh setiap guru bukan hanya dibebankan kepada guru BK. Sehingga dalam hal ini saya memberikan atau men-sharing informasi dan pengalaman yang saya dapatkan supaya Bapak dan Ibu guru pun bisa memiliki kemampuan yang sama dengan guru BK dalam memberikan pendampingan kepada peserta didik. Mengapa guru non-BK perlu mempelajari 7 jurus BK hebat? Yang pertama adanya keterbatasan guru BK. Dengan keterpenuhan tenaga BK yang masih terbatas, guru mata pelajaran dan wali kelas diharapkan menjadi pembimbing pertama bagi murid di kelasnya. Lalu adanya tantangan psikososial yang semakin kompleks dan adanya transformasi peran guru sesuai dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2020. Tujuan dan capaian program. Tujuan dan capaian dari program 7 jurus BK hebat ini meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir melalui pendekatan bimbingan dan konseling dan layanan pembelajaran yang bernuansa bimbingan dan konseling, sehingga menghasilkan lingkungan sekolah dan kelas yang inklusif, aman, dan juga menggembirakan. Nah, ini pemetaan dari materi 7 jurus BK hebat. Ada 7 jurus. Kenapa sih 7 jurus? Karena Pak Presiden kita suka sama silat, makanya dinamainnya jurus gitu. Dan adanya kelembutan, maka dari itu dari Pak Presiden dan juga Pak Menteri menginginkan guru-guru di Indonesia memiliki kelembutan dalam membimbing peserta didiknya atau siswa-siswanya. Boleh dilanjut? Ini 7 jurusnya. Jurus yang pertama adalah kenalin potensi. Kenalin potensi ini saya yakin ibu-ibu dan bapak dan ibu di sini sudah pernah melakukannya, mungkin dengan melakukan asesmen diagnostik ya kalau guru mapel. Nah, di sini fokusnya adalah melakukan asesmen. Kalau kami mungkin guru BK melakukan asesmen minat bakat ataupun gaya belajar yang nantinya
juga dikolaborasikan dengan guru mapel untuk mengetahui potensi apa sih yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu ada yang kedua, jurus kelola emosi. Jurus kelola emosi yaitu pembelajaran sosial emosional. Saat ini Kemendikbud juga sedang menggaungkan mengenai pembelajaran sosial emosional. Kenapa sih sosial emosional itu penting? Karena ini berpengaruh kepada pendidikan karakter pada siswa. Mungkin sekarang lebih banyak krisis empati ya pada siswa ya Bapak dan Ibu. Mungkin kenapa sih siswanya kok jadinya kurang sopan segala macam. Nah, inilah pentingnya bukan hanya untuk peserta didik, tapi bagi kami sebagai guru pun perlu memiliki pembelajaran sosial emosional, perlu memiliki kematangan sosial emosional supaya ketika kita menghadapi peserta didik yang dirasa di luar kemampuan kita dapat menanganinya dengan tenang dan dengan bijak. Lalu yang ketiga, jurus tumbuhkan resiliensi. Apa sih Bapak dan Ibu resiliensi itu? Ada yang tahu? Resiliensi adalah daya lenting. Apa yang dimaksud dengan daya lenting? Daya lenting adalah kemampuan individu untuk bangkit dari keterpurukan. Kita normalnya Bapak dan Ibu pasti pernah mengalami keterpurukan, pernah jatuh bangun. Tapi pada akhirnya bagaimana cara kita bangkit? Nah, itulah yang disebut dengan daya lenting. Bukan hanya kita yang perlu bangkit dari keterpurukan, sama halnya siswa pun. Bagi peserta didik untuk bangkit dari keterpurukan, mereka masih abu-abu nih. Bagaimana cara mereka? Jangankan siswa, kadang kita pun mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi kami seorang guru untuk mengetahui dan bisa menumbuhkan resiliensi pada diri kita pribadi dan juga pada seorang siswa. Lalu yang keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini kepada kebiasaan berkesadaran, disiplin positif kepada peserta didik. Yang kelima, jalin koneksi, komunikasi empati. Harus adanya koneksi antara guru dengan peserta didik, guru dengan sesama guru, dan guru dengan jajaran stakeholder di sekolah. Yang keenam, bangun kolaborasi, ada yang kerjasama multi pihak. Dan terakhir, jurus ketujuh adalah menata situasi. Bersama-sama kami menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menggembirakan, dan juga inklusif. Dalam 7 jurus BK ini juga kita menggunakan metode. Apa metodenya? Ada metode ARKA. ARKA itu apa? ARKA itu adalah aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A-nya aplikasi. Mungkin kalau di RPM dikenalnya ada experiential learning ya Pak ya. Nah, kalau di BK atau di 7 jurus BK hebat ini bisa dikenal dengan ARKA. ARKA ini lebih mengerucutkan kepada rencana layanan yang lebih tersusun dan lebih masuk kepada peserta didiknya. Boleh? Aktivitas yang dimaksud adalah sebelum kita sebagai guru masuk kelas memberikan pembelajaran atau memberikan layanan, alangkah baiknya kita melakukan aktivitas. Apa itu aktivitas? Yang memberikan stimulasi aktif listening atau stimulus pola pikir peserta didik. Sebelum kita memberikan pelajaran, alangkah baiknya kita stimulus dulu nih pola pikir peserta didik. Kita rangsang dulu dalam artian supaya peserta didik lebih terkoneksi dengan pembelajaran nanti kita berikan. Bisa dengan apa? Bisa dengan games, simulasi, role play, video, atau case study. Atau mungkin Bapak dan Ibu biasa melakukan dengan ice breaking. Namun di sini dalam apa? Ice breaking itu bukan hanya sekedar ice breaking, tapi perlu ada tindak lanjutnya ke refleksi yang kedua. Diskusi dan menggali makna di balik permainan tersebut. Jadi setelah melakukan permainan tersebut, kita refleksi nih bersama siswa. Tadi yang kamu lakukan bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Maknanya apa ya tadi? Itu. Lalu yang ketiga, konseptualisasi. Ketiga ini baru kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari, sehingga peserta didik bisa mencerna dengan baik. Oh, jadi kaitannya teorinya ini. Oh, tadi aktivitas tadi itu termasuk ke dalam teori ini. Jadi peserta didik pun tidak hanya sekedar abu-abu nih dalam menerima pembelajaran. Gitu. Lalu yang terakhirnya ada aplikasi. Aplikasinya adalah implementasi teorinya, perencanaannya, atau tindak lanjutnya dari yang tadi sudah kita lakukan, aktivitas, refleksi, konseptualisasi. Outputnya apa nih bagi peserta didik? Itu. Jadi seperti itu dari akronim ARKA. Kita masuk ke jurus pertama,
Ibu-ibu. Ada jurus kenali potensi. Nah, ini contohnya. Contoh dengan menggunakan metode AK. Artinya apa? Aktivitasnya menggunakan asesmen. Kita contohkan asesmen kecerdasan majemuk menggunakan aplikasi Aku Pintar. Refleksinya apa? Refleksinya ada diskusi, menggali makna di balik pertanyaan tersebut. Konseptualisasinya apa? Ada kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan lain halnya. Dan aplikasinya membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Nanti mungkin kita coba ya ibu-ibu tentang kecerdasan majemuk. Boleh dilanjut? Nah, yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi ini merupakan bagian penting dari perkembangan sosial emosional murid yang melalui pendekatan sosial emosional learning atau SEL atau perkembangan sosial emosional. Hal ini guru dibekali keterampilan untuk membantu murid mengenali, memahami, dan juga mengelola emosi mereka secara sehat. Begitupun dengan gurunya. Begitu. Boleh dilanjut? Nah, yang ketiga, jurus tumbuhan resiliensi. Daya latih menjadi bekal utama murid untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan dalam kehidupan belajar maupun sosial. Sebelum saya lanjut ke jurus berikutnya, mungkin kita jingle dulu ya, ibu-ibu. Mungkin Bapak dan Ibu kita berdiri terlebih dahulu, kita jingle dulu ya supaya kita semangat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Boleh, nanti kita coba lagi ya, ibu-ibu. Nah, ini adalah 7 jurus BKD. Sekolah aman dan nyaman, Ini bisa diterapkan kepada peserta dan juga didik. menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi,
diperlukan dalam upaya mendampingi perkembangan murid. Harus adanya kolaborasi antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga stakeholder lainnya di sekolah. Yang ketujuh adalah menata situasi. Bersama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembang murid. Kalau lingkungan yang gak aman, gimana siswa mau nyaman di sekolah? Itu kata kuncinya. Boleh? Output bagi sekolahnya adalah iklim kelas menjadi lebih aman, positif, dan juga menyenangkan. Murid tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berdaya, dan juga berkarakter kuat. Masalah psikososial dapat dicegah lebih dini sebelum berkembang lebih jauh, dan sekolah menjadi ruang tumbuh bersama, bukan sekadar tempat belajar. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau mencoba satu jurus ya Bapak dan Ibu. Kita coba untuk jurus kenali potensi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui potensi yang dimiliki masing-masingnya? Atau ada yang belum tahu? Kecerdasan majemuk. Nah, mungkin bisa diakses, ada handphone masing-masing. Boleh diakses di sini. Aku pintar tes kemampuan. Boleh? Linguistiknya 100%, interpersonalnya 100%.
Bapak diri sendiri. Lalu tadi Bu Awit cerdas linguistik ya Bu. Nah, cerdas linguistik ini mudah mengingat informasi tertulis dan juga lisan, lebih santai dalam membaca dan menulis, jago berdebat atau memberikan pidato persuasif, ya, maupun menjelaskan sesuatu dengan baik dan menggunakan humor saat bercerita. Sangat Bu Awit ya Bu ya. Jadi kalau linguistik itu memang lebih cakap dalam berbicara, dalam menulis, lebih suka dalam menggunakan kata-kata. Nah, ini linguistik. Harusnya sih guru bahasa Indonesia linguistik nih. Linguistik apa nih hasil linguistik? Cocok. Tadi kan dibarengi dengan kecerdasan interpersonal ya Bu ya. Nah, kecerdasan interpersonal ini kebalikan dari intrapersonal. Kalau interpersonal ini lebih ke ekstrovertnya nih. Beliau kalau yang memiliki kecerdasan interpersonal justru lebih senang berbaur, gampang banget kenalannya, gampang banget nyambung ke sana sininya. Nah, Bu Nasri interpersonal. Jadi kalau misalkan inter dengan intra bersatu, pasti si inter nih yang akan menjembatani dalam berbicara. Gitu. Kalau interpersonal biasanya apa yang ada di pikiran dia akan keluarkan. Tapi kalau orang intra, dia akan pikirkan dulu matang-matang, baru dia berani untuk mengungkapkan itu. Itu orang intra. Nah, lalu kalau cerdas body linguistik ini terampil dalam menari, berolahraga, atau kinestetik ya kalau di situ. Tuh. Oh ya, logika, matematika nih. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendirinya dengan baik, ya Bu ya. Menikmati kegiatan ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri, dan lebih banyak menggunakan logika dalam kehidupannya, sehingga tidak dilakukan jika perhitungannya atau manajemen keuangannya lebih signifikan dibandingkan yang memiliki kecerdasan akal sendiri. Contohnya Pak B.J. Habibie ya Bu ya. Tuh, Pak B.J. Habibie memiliki tingkat kecerdasan logika matematikanya tinggi. Tuh. Terus ada cerdas orang atau esensial. Nah, ini memiliki pandangan jangka panjang atau visual, pertimbangan bagaimana tindakan saat ini mempengaruhi hasil di masa mendatang, dan juga kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif luar. Kalau cerdas naturalistik ini lebih kepada ini harusnya Bu Nadia ya. Cerdas naturalistik tertarik pada mata pelajaran botani, geologi, zoologi. Nah, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungan dengan alam. Pokoknya alam I love you deh. Nah, ini kalau ini Iwan Fals biasanya kecerdasannya apa nih Bu? Iwan Fals memiliki kecerdasannya apa nih? Musika. Kalau ini Megawati apa nih Pak? Kecerdasannya apa? Kalau Megawati Pak? Mana Pak? Ini Megawati Pak. Kalau Megawati berarti kecerdasannya kinestetik. Iya betul, karena lebih dominannya kepada nih tampil, menari dan olahraga. Iya betul. Nah itu tadi hasilnya mungkin bisa di screenshot nanti dikirim kepada saya dan Ibu ya, jangan lupa. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya beri waktu jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Boleh Bu Andi? Pertanyaan soal kalkulus. Saya mohon maaf, logika matematika saya udah. Masih melihat yang tadi itu Berarti izin bertanya, tadi kan di awal sudah disampaikan oleh Bu Yeti terkait tentang kenapa guru dan BK perlu mengetahui tentang 7 jurus ini. Nah dari sini tadi dari penjelasan Bu Yeti semua, memang betul ya guru dan karena dari arka tadi
aktivitas, refleksi, konseptual sama aplikasi. Ya, itu sebenarnya saya juga sering melakukan, maksudnya di S3. Kita melakukan S3 nggak cuma S3, tapi intinya memancing untuk materi yang ingin kita sampaikan. Nah, pertanyaan saya yang untuk dulu ini, kenapa itu ada yang aspek apa itu? Yang warna biru sama yang warna kuning ya? Nah, kenapa itu dipisahkan? Apakah harus 5 itu dulu yang kita lakukan baru bisa kedua, atau seperti apa gitu? Penasaran kenapa warnanya berbeda dan masuk aspek sistem sama aspek visual ya. Terus bagaimana menerapkan tadi ketujuh ini? Apakah di dalam guru mapel sendiri, apakah harus 7-7-nya atau mana poin utama yang minimal kita lakukan sebagai guru mapel selain guru BK? Terima kasih. Terima kasih Bu Andi atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, kenapa aspek siswa dan aspek sistem itu berbeda? Lalu bagaimana menerapkannya? Apakah 7 jurus itu perlu dilakukan semua atau hanya beberapa jurus? Izin jawab ya Bu Andi, izin Pak. Kenapa ini warnanya berbeda? Bukan diskriminasi warna ya Bu Andi ya. Tapi kita bisa lihat dari pemetaan materi 7 jurus BK ya Bu. Dari pemetaan 7 jurus BK hebat ini sebetulnya ini bisa dilakukan semua oleh guru mapel atau guru non BK. Yang warna biru ini dalam artian adalah kapasitas guru dalam mendampingi murid yang mencakup apa saja. Pertama ada kenali potensi, tumbuhan resiliensi, emosi, lalu ada disiplin positif, menjaga konsistensi, dan juga memiliki koneksi atau jalin koneksi. Sedangkan yang lain ini apa? Yang lain adalah kapasitas guru berkolaborasi dengan stakeholder, gitu. Yang kaitannya tadi ada membangun kolaborasi bukan hanya kepada murid ya Bu ya, tapi kita perlu adanya bangun kolaborasi dengan wali kelas, guru mapel, guru wali, dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Lalu berpikir sistem lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan, atau kalau di 7 jurus BK-nya adalah menata situasi, gitu. Mana yang harus dilakukan oleh guru terlebih dahulu? Sebetulnya tanpa sadar ibu-ibu dan bapak juga sudah melaksanakan 7 jurus BK hebat ini. Hanya saja mungkin, oh iya ternyata yang kemarin saya lakukan ini termasuknya tumbuhan resiliensi loh. Oh ternyata kemarin saya lakukan adalah kelola emosi. Hanya saja mungkin belum mengkerucut atau belum menggunakan metode kata tersebut, gitu. Masih belum tersusun dengan baik. Nah, apabila misalkan ibu merasa kayaknya kelas ini lagi krisis ini nih, regulasi emosinya lagi pada kurang baik atau kurang bijak, maka ibu bisa menggunakan kelola emosi atau regulasi emosi seperti itu. Jadi dikaitkan lagi dengan kebutuhan kelasnya. Kebutuhan kelasnya mau apa nih? Gitu. Tidak harus misalkan, Bu ini harus jurus 1 dulu ya, Bu ini harus jurus 2 dulu, tidak. Tapi dikembalikan lagi kebutuhan peserta didiknya apa? Kebutuhan lingkungan kelasnya seperti itu, sehingga baru bisa dilakukan. Dan apakah ini harus individu? Tidak, kelompok pun bisa. Penilaiannya bisa penilaian kelompok, bisa penilaian individu. Bagaimana caranya? Dengan metode ARKA tersebut. Contoh, secara aktivitas bisa ibu menggunakan penilaian kelompok. Secara refleksi, ibu bisa menggunakan penilaian individu. Oh, ternyata siswa ini bisa memaknai apa yang tadi sudah dilakukan dengan baik. Oh, ternyata anak ini belum bisa memaknai dengan baik, dan itu nanti akan menjadi evaluasi kami sebagai seorang guru dalam memberikan layanan tersebut. Mungkin itu kalau misalnya dari saya, dan dari beberapa ini juga saya pribadi punya posternya yang mungkin bisa menunjang bapak dan ibu jika ingin mengaplikasikannya di lingkungan kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Renti. Tadi sudah dijawab ya untuk pertanyaan
dari Ibu Andi. Pada intinya tergantung kebutuhan kelas dan siswanya juga. Terus penilaian juga bisa individu dan kelompok ya. Taunya dari metode ARKA yang tadi barusan dijelasin. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu? Jika Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Baik, kesimpulannya yaitu guru itu bukan saja pengajar, tetapi juga pendamping. Dan guru perlu berkolaborasi, entah itu guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK, ataupun dengan stakeholder sekolah lainnya. Adapun 7 jurus BK hebat yaitu kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Demikian dari pengimbasan 7 jurus BK hebat oleh narasumber Ibu Aditya Indiani. Jika ada salah kata mohon maaf, tapi semoga hari ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.